Hai anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan juga riang gembira. Hari ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, khusus muatan IPA. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan dua macam, yaitu satu, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif umumnya dicirikan dengan adanya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah putik dan benang sari. Perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu anak-anak yang dimaksud dengan penyerbukan? Iya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, itu adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya anak-anak. Setelah proses penyerbukan, maka selanjutnya akan diikuti oleh peristiwa pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat terjadi secara vegetatif alami maupun dapat terjadi secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induknya. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan juga tumbuhan paku. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh tunas yaitu tunas pada tumbuhan pisang dan juga tunas pada tumbuhan bambu. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. 2. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contoh, akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan juga kunyit. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh, umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Di dalam umbi lapis akan tumbuh tunas dan calon tumbuhan baru. Contoh, umbi lapis pada bawang putih dan bawang merah. Umbi akar
merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh, umbi akar pada singkong dan wortel. Pada wortel, terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contoh, tunas adventif pada tanaman cocor bebek. Geragi merupakan batang yang menjalar di atas ataupun di dalam permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan ini dapat dilakukan dengan cara cangkok, menyambung, okulasi, stek, dan juga merunduk. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Nah anak-anak, sekarang perhatikan tahapan-tahapan mencangkok berikut ini ya. Silahkan anak-anak perhatikan dengan seksama. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara setek antara lain singkong, mawar, dan soka. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan cara menyambung adalah mangga dan rambutan. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan.
Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbe, stroberi, dan apel.